Halo Amyu, hari ini gue mau ngebahas motor gue yang dimana pembahasan kali ini sih nggak dihapus motor dulu ya. Sorry kalau misalkan ada suara yang masuk. Kebetulan gue ada di garasi gue yang dimana banyak lalu-lalang motor. Oke. Nah, lanjut lagi ke pembahasan motor gue nih. Vario 125 ZR. Nah, ketika gua ada kerjaan satu event di Senayan, nah temen gua nginep nih, dia ngomong bahwa dia melihat ada asap putih tipis. Dia bilang kalau Zen coba lihat kenapa lo ada asap putih. Nah pas gua cek gak ada, sama saya nggak ada asap putih. Gue bilang gitu untuk gue. Tapi sebelum ada kerjaan, gue juga udah mulai curiga bahwa di motor gue ini ada bercak oli di ujung knalpot. Itu menurut gue kayak ini ada something nih yang nggak, ada sesuatu yang nggak beres di motor gue ini. Di situ kayak sekitar 2 mingguan sebelum pembuatan video ini gue udah mulai curiga. Ini motor gue kenapa ya, kok ada bercak oli yang dimana di ujung knalpot pada umumnya ya, kenapa standar yang gue pakai loh, kenapa standar ting itu harusnya kering, literally kering banget loh, keringnya knalpot lah. Kenapa standar pada umumnya, kalian juga harusnya pada tahu kenapa standar itu tuh kalau ujungnya kering tuh seperti apa. Nah ini ada bercak basah. Nah bercaknya itu kayak bahasanya itu lembab, tapi kayak bukan air. Kalau air kan pasti akan cepat kering ketika si motornya itu dipakai atau sudah diparasi. Nah setelah itu pas gue colek di area knalpot tersebut tuh di ujungnya ini bukan air, ini oli yang nempel. Nah, gua diskusi sama teman kerja gue ini, yang mana teman gue ini kebetulan anak motor, hobinya di motor, dan dia pernah pakai motor ini sebelum Mio, Aerox, dan Vario 150 tahun 2015-16 lah sekalian gitu. Nah, gua diskusi panjang lebar sama temen gua, ternyata ini dari asumsi dari temen gue ya, gue nggak menerima pendapat dia atau opini dia atau POV dia atau something. Mungkin tadi udah sempet bahas soal asap putih, yang kedua bercak oli. Gue diskusi sama temen gue kalau memang dinding silinder atau bisa dibilang dinding silinder atau bisa dibilang, sebentar cek dulu. Gue lupa namanya apa, sumpah. Dari point of view temen gue, seal klep bocor, ring piston bocor, atau aus, atau yang ketiga boring seher baret. Nah boring seher baret itu pas gue tanya berarti dinding silinder. Mungkin secara anak teknik mesin ya bisa bilang bahwa boring seher itu dinding silinder luar. Correct me I'm wrong gitu. Atau mungkin anak mekaniknya atau bahasa bengkelnya boring seher. Dari ketiga asumsi itu dari temen gua bahwa itu masih belum dibongkar mesinnya, masih berasumsi, masih diskusi. Itu gue nge-WA temen gue ini ketika gue habis dari bengkel. Gue mengomongkan keluhan gue ke bengkel tersebut. Nah kebetulan ketika gue ke bengkel tersebut, gue masukkan servis motor gue. Sekalian gue mau menyampaikan keluhan di motor gue ini. Dan gak lama setelah gue diskusi, ternyata memang benar
dari pihak bengkelnya itu seingat gue bahwa kilometer motor gue ini sudah menyentuh 73.326 kilometer, sekitaran segitu kalau nggak salah. Ini sebelum syuting ini gua buat, ya otomatis kan ketika gua ke bengkel kilometernya segitu, otomatis ya gua pakai jalan nganter nyokap gua, nganter tante gua sebelumnya. Ini sebelum ke bengkel di hari Kamis. Di hari Kamis tanggal 11 Juni. Gua masih pakai motor gua tuh tanggal 12. Ya kebetulan hari kemarin, hari Jumat. Kan sekarang itu hari Sabtu tanggal 13 ya tanggal 13 Juni. Nah, gue berpikir ketika ini, waduh, ini kayaknya ada sesuatu hal yang memang mesti diganti ya, karena faktor usia, faktor kilometer yang udah gondrong dan udah wajar ya, mungkin ya nggak cuma faktor Varia ini yang dimana entah 72.000 atau 73.000 km per, mungkin nggak semua motor atau apa, mungkin bisa diskusi di komentar bahwa di setiap kilometer tersebut bahwa harus dilakukan servis besar atau turun mesin untuk pengecekan di semua spare part di jeroan tersebut. Gue nggak tahu, mungkin emang udah umumnya kali ya 80% 90% dengan kilometer segitu udah harus turun mesin. Dan kebetulan kan ya gue selalu sebelum kilometer 72.000 itu 72.000 memang servis berkala gitu. Ganti filter, ganti oli gardan, oli mesin, CVT, habis itu gue ganti seher ya kan, dan beberapa bukan seher apa sih namanya, komstir, gue ganti komstir, gue lupa. Nah setelah itu kan ya beberapa rutinitas saja. Nah kebetulan pas banget gue ada feeling gak enak kalau emang ada bercak oli di kenapa, jadi ada sesuatu, makanya gue diskusin sama temen gue. Setelah itu gue diskusin sama mekanik di bengkel. Nah bengkel waktu itu gue gak disponsori, gak di apa, kebetulan gue di Giotto kebetulan. Mungkin kalian sudah tahu bengkel tersebut yang dimana bisa servis matematik dan beberapa motor lainnya. Dan juga gue diskusi beberapa spare part atau mekaniknya bahwa di motor ini nih siapin budget 3-4 juta. Mungkin gue udah nanya ke dia juga sebelumnya bahwa nih sebelum gue turun mesin, budget berapa nih yang gue harus siapin. Budget yang harus siapin sih sekitar 3-4 juta, karena mekanik pun juga belum tahu nih yang harus diganti tuh apa aja kan ya. Dia juga masih waktu sekitar 3.000, karena apa kan kita nggak tahu nih spare part apa atau jeroan apa yang mesti diganti di bagian mesin selain crank piston, sehernya atau pistonnya, stang seher atau seal-sealnya atau pair clapnya or something ya, daripada sekali buka atau sekali turun yang lebih baik dicek semuanya gitu loh, cek dari semuanya daripada gua bilang bongkar 2 kali kerja habis itu minggu depan kerja lagi, yang mendingan bongkar dicek semuanya apa aja yang harus diganti. Dan juga mungkin gue akan minta ke bengkel tersebut, gue minta barang-barangnya itu standaran, karena motor gue ini motor harian juga, bukan motor bukan motor truck or something gitu.
Ya mungkin emang katanya sih kayak di beberapa video sebelumnya bahwa motor ini akan dipakai untuk touring, tapi kan gue meminimalisir bahwa gue tuh kalau kenapa-napa, kalau misalkan memakai settingan cari torsi dari bawah ke tengah atau tengah ke atas, takutnya kan di beberapa bengkel ini kan kayak stoknya nggak tersedia, malah tersedianya tuh di bengkel resmi ada nih stoknya banget nih, misalnya roller, kampus ganda, gitu. Nah, gue sih makanya gue lebih prefer ke standaran ke ini, karena emang ini salah satu motor gue untuk mencari rezeki gue, salah satunya ya. Kedua tempatnya juga, ketiga untuk mobilitas gue untuk beli sayur atau samping itu, makanya kan agak aman nih restorasi interior eksteriornya. Dan juga kayak gue kan lebih ke bisa lihat lagi kayak restorasinya itu kayaknya lebih better ke mesin dulu, ke fungsional yang emang umur itu emang udah mesti diganti, kayak master rem, kampas rem, or something itu lah. Kayaknya gue lebih prefer ke itu dulu, baru kayak penambahan kayak lampu gitu. Nah kan kebetulan di video di restorasinya atau edisi Vario ini yang gue bahas kayak gue mau masang lampu dulu, tapi kan itu part modifikasi ya, untuk part tambahan belum perlu banget gue, soalnya kan emang untuk kayak budget touring kan kita bisa tahu sendiri bahwa kita mesti lebihin untuk budget yang tak terduga gitu kan, soalnya kan ketika kita hitung-hitung misalkan budget kita oke, kita mau ke Bandung, otomatis kita bisa budget 3 juta, itu udah termasuk hotel, makan, bensin atau something. Nah ketika di lapangan kita nggak tahu, udah bisa budget lebih 2 juta, makanya gue kayak lebih better standar itu. Dan mungkin gue kayak lebih prefer ke modifikasi yang emang kayak penambahannya nggak begitu ekstrim gitu. Mungkin kayak Sun asik berjalan sih, selain mungkin project yang gue kembangin atau bertahan ini kayak lampu tembak, habis itu mungkin kalau ada duit lebih kayak ganti disc brake, ganti kepala babi, atau bisa dibilang cakram gitu. Habis itu kayak cat ya beberapa fungsional lah yang memang diperlukan ketika untuk touring gitu. Dan juga makanya kan gue agak mikir, untung aja pada saat itu gue belum beli lampu tembak. Duitnya mah udah ada, tapi kan ada hal yang nggak terduga gitu, kayaknya nih mesin gue olinya bocor dan gue ujung knalpot. Nah itu kayak oh ya, dan untung aja gue pikir untung aja gue kayak nggak nambah lampu tembak. Nah duitnya itu gue dari hasil kerjaan gue kemarin di event, walaupun nggak seberapa tapi ya lumayan sih untuk gue restorasi di area mesin dulu sih, karena memang faktor umur dan proyekan gue ya saya tahu. Mungkin gue akan tunjukin di video ini bercak olinya kayak gimana, disitu kilometernya kayak gimana. Ini gue pengen tunjukin kilometer gue yang ada. Mungkin sekarang udah 73.344,2. Ini kilometer gue yang ada sekarang ini. Dan juga mungkin gue akan tunjukin olinya kayak gimana. Matiin dulu, takut soft. Mungkin gue akan tunjukin kayak seberapa sih oli tersebut.
Nah, mungkin ini yang gue tunjukin yang dimana seperti yang gue bilang bahwa knalpot gue yang di ujung area sini nih, ini basah nih, mungkin kalian bisa lihat tuh. Ini tuh bukan bercak basah karena air ya, ini oli loh, sumpah gue nggak bohong. Mungkin ini gue flashnya di balik kamera ini ya, jadi minta maaf, jadi ya sebisa gue aja sih. Nah, ini nih gue tunjukin bahwa yang gue bilang tadi, bahwa knalpot gue ini ada bercak oli, ya kan? Mungkin kalian bisa lihat olinya kayak gimana. Ini sih dia bilang sih ada oli yang keluar dari knalpot ini, ya kan? Dan gue agak curiga juga gitu loh. Dan nah, dari hasil tersebut gue udah mulai curiga. Ini nih kenapa ya? Kok ini basah, dan basahnya bukan basah air, basahnya basah oli. Nah, gue berpikir ya udahlah, gue ke bengkel aja. Ketika gue di bengkel segala macam, ternyata seperti yang gue bahas tadi, harus dicek dulu di bagian ringsarnya atau apa, karena kan kita juga nggak tahu nih, kita belum ngecek kepastian dari motor gue ini nih rusaknya di bagian apa-apanya gitu loh. Jadi mau tidak mau emang mesti turun mesin untuk mengecek kendala yang ada di motor gue ini. Kayak gini nih, ini kotor banget sumpah. Di sini kayak gue bingung apaan aja yang harus gue lakuin. Jadi mau nggak mau emang udah gue diskusin bahwa kayak mesti turun mesin sih, dan ya 3 juta 4 juta untuk budget untuk turun mesin ini. Tapi ya itu menurut gue it's okay, duit gue udah ada, untungnya alhamdulillah. Dan sekian dulu. Oh ya, gue lupa bahwa ada satu spare part di bagian CVT yang emang mesti diganti, yaitu roller gue yang mesti diganti ketika servis kemarin gue nggak bawa. Dan gue nggak tahu karena roller gue itu ternyata peyang dan mesti diganti. Mungkin nanti pas servis besar atau tukang mesin gue minta sekalian tolong ganti roller gue yang mesti diganti. Mungkin sekian video kali ini. Jika ada kurang, jika ada masukan atau apapun kritik, gue minta tolong tulis di komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa cek sosial media gue yang ada di deskripsi. Mungkin kalian bisa cek. Dan ciao, terima kasih yang udah nonton. Maaf sekalian untuk jika ada kesalahan.